Halo teman-teman, kembali lagi di channel Fahmi Berfikri. Sekarang kita akan lanjut lagi materi kita untuk data mining. Yang sekarang kita akan bahas tentang metrik. Nah, metrik merupakan ukuran yang digunakan untuk menjelaskan performa suatu model. Atau metrik juga biasanya dibilang sebagai statistik. Pokoknya sesuatu yang bisa diukur, yang itu dia menunjukkan sesuatu yang bisa kita ambil untuk kita mengambil keputusan. Contoh, metrik yang bisa dipakai nih, yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, mean absolute error, root mean squared error. Kemudian masih ada banyak yang lagi, yang lain-lainnya. Pasti teman-teman udah ada beberapa yang tahu, khususnya karena kita belajar data mining yang merupakan gabungan dari beberapa ilmu seperti statistika, matematika, dan ilmu komputer, itu wajib tahu beberapa jenis error dan juga manfaatnya, dan juga bagaimana cara menginterpretasi nilainya, khususnya di statistikanya. Itu sangat penting untuk kita bisa paham metrik-metrik yang ada di statistik atau statistiknya. Yang pertama, untuk mengetahui metrik, kita bisa melakukan statistical test atau uji statistik. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan secara statistik dari sampel. Uji statistik ini ada banyak ya. Contoh, uji Z, uji F, uji Shapiro-Wilk, apa lagi? Uji homogenitas, uji linearitas, ANOVA, dan lain-lain. Nah, tujuannya apa? Tentu kita mau tahu, ini dari data ini tuh misal terdistribusi normal atau enggak. Berapa kemungkinan saya akan mendapatkan hasil A apabila hipotesis saya seperti ini. Nanti kalau misalnya saya punya data seperti ini, apakah ini ada perbedaan signifikan dengan perlakuan yang berbeda? Nah, semua itu bisa kita ketahui dengan melakukan uji statistik. Nah, tapi di data mining kali ini kita nggak bakal terlalu jauh memahami tentang uji statistik, tapi kita akan menggunakan metrik-metrik yang lain. Kalau teman-teman masih ingin tahu lebih banyak tentang uji statistik ini yang merupakan dasar atau fundamental dari data mining kita ini, silahkan teman-teman bisa cek di channel YouTube lain, contohnya di Crash Course Statistics. Itu saya rekomendasiin banget, itu keren banget deh channelnya, Crash Course Statistics. Nah, sedikit tentang statistical test. Lanjut, kita punya confusion matrix. Nah, confusion matrix ini merupakan salah satu metrik yang atau metode penyampaian hasil evaluasi suatu model yang paling banyak digunakan. Nah, confusion matrix ini merupakan tabel yang berisi informasi hasil learning dari suatu model supervised. Biasanya untuk klasifikasi umumnya. Jadi di sini kita punya tabel yang ada positif dan negatifnya. Maksudnya gimana? Jadi kita bagi lagi positif dan negatif ini jadi dua, ada predicted sama true atau actual. Nanti kita bandingkan mana yang beneran benar atau true positif, mana yang true negatif. Mana yang benar itu kelasnya adalah A dan diprediksi yang benar juga A, dan mana yang harusnya tidak diprediksi A dan benar tidak diprediksi A, true positif dan true negatif. Kalau false positif berarti harusnya A malah dapatnya B. Kalau yang false negatif berarti harusnya B ternyata dapatnya A. Nah, intinya di dalam tabel ini kita pengen tahu ada berapa banyak kesalahan dan juga keberhasilan model kita saat melakukan klasifikasi. Nah, dari sini juga kita bisa hitung lagi beberapa metrik yang baru. Contoh, akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Nah, di keempat statistik ini pasti bakal kita pakai di data mining kita di yang akan datang. Selanjutnya kita punya ROC curve atau Receiver Operating Characteristic Curve, yang merupakan plot yang mengilustrasikan trade-off atau apa ya istilahnya, perbandingan antara TPR dan FPR, true positive rate dan juga false positive rate. Maksudnya gimana? Jadi, anggap kita punya sebuah kurva seperti ini. Ini adalah ROC. Ini ROC. Nah, semakin ke atas ini, ke daerah sebelah sini, artinya model kita itu semakin bagus saat melakukan prediksi. Dia semakin besar tingkat akurasinya, tingkat
dia bisa menemukan kelas yang positif dan benar, true positif. Semakin dia ke bawah, berarti dia semakin jelek modelnya. Kenapa? Karena false positifnya besar. Artinya, hasil klasifikasinya itu banyak yang salah. Pada salah nanti makanya false positifnya akan tinggi. Nah, maka dari itu sebenarnya dari Tarowski curve ini, kalau kita ambil luas daerah yang di bawah kurvanya, itu disebut sebagai AUC, area under the curve. Nah, itu biasanya juga berkaitan sama akurasi. Biasanya area atau luas di bawah kurva ini adalah akurasi modelnya. Nah, jadi yang paling ideal adalah saat kurvanya mendekati 1 di sumbu Y. Selanjutnya, kita punya cost function. Nah, cost function ini mungkin akan lebih banyak dipelajari kalau teman-teman sudah mengambil mata kuliah seperti optimasi atau pemrograman nonlinear. Nah, nanti di sini cost function disebut juga dengan loss function atau objective function. Itu adalah fungsi yang menyatakan error atau galat dari suatu sampel data. Bisa error, bisa score, apapun itu, intinya dia merepresentasikan suatu kondisi di mana kondisi yang mau kita capai itu ada di hasil maksimisasi atau minimalisasi dari output fungsi tersebut. Oke, pusing. Jadi maksudnya kayak gimana sih? Misal, kita ambil di regresi linear. Anggaplah saya punya rumus Y sama dengan MX tambah C. Nah, dari rumus Y sama dengan MX tambah C ini, saya pengen tahu. Misal Y adalah keuntungan. Kemudian X adalah biaya produksi. Dan C adalah anggaplah jumlah pelanggan. Nah, gimana caranya saya bisa meningkatkan produksi dan bisa meningkatkan penghasilan, tapi bisa mengurangi produksinya, atau mungkin ada cara lain. Nah, di situ kita bisa melakukan optimisasi. Dengan mengoptimisasi keuntungan, apa yang harus kita ganti, apa yang harus kita ubah nilainya, variabel apa yang harus kita ganti, agar penghasilan kita naik. Apakah itu berpengaruh sama produksi, berpengaruh sama konsumen. Nah, itu semua dijelaskan menggunakan cost function. Nah, contoh lain yang biasa ada di statistika ya seperti error, mean average error, atau RMSE, root mean squared error. Kayak misalnya kita punya sampel data, kita bandingkan, nanti kan bisa ketahuan tuh errornya berapa. Nah, error ini menyatakan seberapa jauh atau seberapa melencengnya si pengamatan kita sama data yang asli. Seperti itu. Nah, ini bisa apapun itu, karena pada dasarnya dengan menggunakan machine learning, kita itu pengen mencari tahu rumus apa sih, rumus atau formula apa, atau persamaan apa yang dia bisa mendekati suatu persamaan matematik yang nantinya si persamaan matematik ini itu akan menjadi sebuah solusi dari data atau dari masalah yang mau kita pecahkan. Seperti itu, sesimpel itu. Jadi contoh, sini kita punya misal anggaplah kita digambarkan sebuah function ini dalam ruang 3 dimensi. Misal kita pengen tahu nilai penjualan maksimum, berarti ada di sekitar sini. Atau kita pengen cari tahu ternyata kemungkinan ruginya berapa, minimumnya berapa. Oh, ternyata ada di sini. Nah, daripada kita melakukan hitungannya secara manual atau mungkin dengan program yang konvensional, itu kan mungkin bakal waktu yang lama. Nah, maka dari itu kita menggunakan machine learning. Yang nanti tujuannya dia akan mencari sendiri polanya. Dan kita tinggal terima hasilnya dari data-data yang sudah kita berikan ke model machine learning tadi. Anggaplah di sini penjualan, di sini adalah penghasilan, di penjualan, dan ini konsumen. Nah, dari sini bisa kita buat sebuah plot, apapun itu. Contoh ini hanya untuk yang 3 dimensi, tapi pasti dalam data mining itu bakal lebih dari 3 dimensi. Pasti bakal lebih banyak lagi dimensinya atau featuresnya atau atributnya. Dan itu tidak bisa divisualisasikan dalam 3 dimensi. Nah, makanya machine learning sangat penting di sini di data mining. Nah, yang terakhir, ini juga ada hubungannya sama 3 kejadian yang mungkin akan kita alami saat kita membuat sebuah model, yaitu overfitting dan juga underfitting. Yang ketiganya itu just fit atau just right. Maksudnya apa? Misal, biar gampang kita ambil aja deh di ruang 2 dimensi. Kalau 3 dimensi kan berarti ada di titik X, Y, Z. Tapi kalau di ruang 2 dimensi kan lebih mudah. Contoh,
saya punya data yang tersebar seperti ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya menentukan sebuah pola atau sebuah formula yang nantinya bisa menebak atau bisa memberikan prediksi atau forecast yang itu representatif dari data. Tapi representatif itu seperti apa? Representatif secara umum. Pas kita kasih data yang berupa sampel, dia harus bisa melakukan prediksi untuk populasi. Jadi nggak cuma buat data yang kita kasih aja dia benar, tapi pas ada data baru, dia prediksinya pada salah semua. Dan dia juga harus bisa spesifik. Jangan sampai pas lagi kita bikin, dia juga malah nggak bisa menemukan pola apa-apa. Nah, ini adalah definisi untuk overfitting dan underfitting. Kalau misalnya kita train, modelnya itu ternyata tidak bisa beradaptasi sama data yang kita berikan, dia tidak menemukan pola, terjadilah underfitting. Si modelnya jadi, cuma dia nggak bisa memprediksi dengan bagus. Kenapa? Karena datanya itu dan juga si sifat modelnya mungkin tidak mampu untuk bisa mengekstraksi fitur-fiturnya. Contoh, di sini kan melengkung, membentuk sebuah kurva. Tapi dia hanya menggunakan yang linear. Pasti nggak bakal bisa memprediksi yang lengkung ini, yang kurva. Karena itu pasti eksponensial mungkin, atau kuadratik, atau mungkin yang lain, polinomial. Nah, bagaimana caranya kita bisa misal melakukan transformasi data atau preprocessing, atau kita juga bisa ganti modelnya yang dia bisa memiliki karakteristik polinomial misal. Nah, contoh di sini kita menggunakan yang regresi yang polinomial, ternyata dia bisa menyentuh lebih banyak titik-titiknya, tapi tetap aja dia nggak kena kan. Nah di sini ini udah cukup bagus. Kenapa? Dibandingkan yang sebelumnya, yang ini sudah lebih mengikuti atau lebih representatif. Dia bisa menarik pola dari data. Karena ingat, kita kan memprediksi. Kita mendekati, mengaproksimate. Bukan metode analisis, tapi metode numerik. Jadi ada error sedikit, itu pun tidak ada masalah. Terus yang terakhir ada overfitting. Nah, overfitting ini terjadi kalau kita udah train, modelnya berhasil dengan data yang kita berikan, tapi pas kita kasih data baru, dia nggak bisa memprediksi. Nah, kenapa? Karena sekarang ternyata modelnya itu terlalu bagus. Terlalu bagus buat data yang sudah kita berikan doang. Nah, jadi pas nanti kita prediksi, ternyata bentuk fungsinya itu seperti ini. Nah, makanya pas kita kasih data baru, dia bakal ngaco. Karena dia ada di luar dari si fungsi yang sudah kita approximate ini. Nah, inilah salah satu apa ya, inti atau hal yang mendasar atau fundamental yang sangat penting untuk kita ketahui saat kita membuat sebuah model. Jangan sampai modelnya tidak bisa memprediksi data karena datanya mungkin tidak bagus atau belum diproses atau belum dibersihkan atau karena modelnya tidak cocok. Tapi jangan sampai juga kita membuat model yang terlalu bagus dengan data yang kita punya sehingga dia tidak mampu untuk memprediksi data yang baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tapi kita pengen cukup general dan cukup spesifik sehingga saat ada data baru dia masih bisa memberikan hasil prediksi yang bagus meskipun tidak sempurna, tapi dia juga tidak terlalu memberikan prediksi yang salah karena dia tidak diberikan data yang banyak. Jadi di sini adalah balance antara akurasi, antara berapa banyak data, berapa banyak yang diuji, dan juga bagaimana pemodelan kita nantinya. Itu salah satu hal yang paling penting nih ketika kita membuat sebuah model. Bagaimana datanya, karena kita nggak mungkin ngumpulin data banyak-banyak. Data banyak pun kalau kita olah pasti butuh waktu yang lama. Nah, jadi sedikit kesimpulan dari situ, mungkin cukup sekian untuk penjelasan tentang metrik kali ini. Dan nanti di video selanjutnya kita sudah akan mulai belajar melakukan data mining menggunakan Orange. Jadi kalau yang sebelum-sebelum ini hanya teori, tapi di video selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi. Secara praktik membuat sebuah model data mining dan melakukan prediksi.